Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Baharudin. Saya mengajar di MA Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di UIN Raden Mas X Surakarta. Perkenankan hari ini saya akan mempraktekkan PPL 2 RPP 3 dengan tema fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pembelajaran PJPL dengan saintifik, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita ini, ya Mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semuanya harap berdiri anakku. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih semuanya. Duduk kembali ya. Sebelum kita mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Bujofan, Dimas Nafiuddin, Afandi Muhammad, Afif Anam Maruf, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita ice breathing. Kita mulai 1, 2, 3. Keplok tangan 2. Keplok tangan 3. Keplok tangan. Nah, jadi sudah konsentrasi. Keplok tangan 4. Keplok tangan 2. Keplok tangan. Nah, terima kasih. Alhamdulillah kita tepuk tangan semuanya, semua bisa sukses tepuk tangan. Atas kemarin apa saja temon? Ya, Sanad itu apa, Nana? Sanad adalah sandaran atau kalau matan apa matan? Isi daripada kalau rawi orang yang meriwayatkan hadis. Sekarang hubungannya apa dengan materi yang kita bahas pada hari ini? Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis nanti fungsinya adalah memperkuat daripada isi Al-Quran atau menjelaskan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau Quran adalah sebagai sumber utama dan paling utama, maka hadis adalah sebagai penguat daripada Al-Quran. Hanya antara bab kemarin dengan bab sekarang. Oke, bisa dimengerti anak-anakku yang membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran kali ini kita membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah satu, siswa dapat meyakini fungsi hadis terhadap Al-Quran.
2 siswa dapat merinci fungsi hadis terhadap Al-Quran. 3 siswa dapat menguraikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang nomor 4 adalah siswa dapat membandingkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. 5 siswa dapat menyajikan contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang terakhir adalah siswa dapat mempraktekkan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Inilah tujuan pembelajaran kalian mengamatinya. Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Di antaranya bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri, dan bayan at-nasakh. Adapun yang pertama adalah bayan at-takrir. Yang dimaksud dengan bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran berikutnya adalah bayan at-tafsir. Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat. Demikian video pembelajaran dari yang anak-anak lihat dan simak. Sekarang Bapak akan menanyakan dari video yang sudah anak-anak lihat dan simak tadi, kira-kira apa sih yang dinamakan fungsi hadis terhadap Al-Quran? Di situ ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Bayan takrir. Bayan takrir itu apa? Satu bayan takrir. Bayan takrir menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Ini diskusi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh. Ya, betul sekali. Yang bayan tafsir. Ini, Mas, bayan tafsir itu apa? Bayan tafsir adalah tafsiran terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan pada ayat yang masih bersifat mutlak. Oke, tepuk tangan buat temannya. Bayan tasreh. Gimana Mas, bayan tasreh itu? Tasreh adalah sebagai memberi kepastian hukum atau wajib yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Iya, tepuk tangan buat. Bapak akan membuat kelompok. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian nanti saya kasih proyek tentang satu. Bapak akan memberikan proyeknya seperti ini. Ini adalah proyek yang harus diselesaikan. Ini berisi tentang ayat-ayat Al-Quran dan di bawahnya adalah hadis. Tugas kalian berkelompok nanti adalah untuk mencari mana ayat-ayat dari sekian banyak ayat ini yang masuk kategori bayan takrir itu yang mana, bayan tafsir itu yang mana, bayan tasreh itu yang mana, bayan nasakh itu yang mana. Bapak akan kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan proyek ini, dan setelah nanti selesai maka setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, nanti setelah presentasi maka setiap kelompok diwakili 1 orang untuk menempelkan hasil diskusi setelah menemukan dari beberapa ayat ini dan hadis sebagai sumber atau fungsi penjelas daripada Al-Quran. Kalian tulis di dalam beberapa potongan kertas, kemudian dirangkai dalam 1 ayat dan di bawah hadisnya, kemudian nanti ditempelkan di depan papan tulis. Oke, kira-kira siap ya? Oke, siap. Perintahnya apa di situ, dan nanti didiskusikan dan hasilnya nanti dipresentasikan bersama. Oke, kita mulai presentasi. Hadisnya
wasiatan diwarisin. Ini fungsi apa Mas? Fungsi badan nasah. Badan nasah ya. Ini bayan nasah, yaitu kutiba alaikum idza hadrakum al-mata al-ayat. Tepuk tangan buat kelompok bayan tafsir. Silakan bisa dibaca dulu hasilnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ta'um aqraqi. Dijelaskan dengan hadis. Dijelaskan oleh hadis selalu kamar aitumuni usalli. Silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok bayan takhir. bayan tafsir. Silakan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru salatul minna. Ahdatsi hatta yatawadda. Tepuk tangan buat kelompok. Kesimpulan dari studi tadi adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dibaca sama-sama. Hasilnya bayan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah satu bayan adalah Bayan tafsir. apa bayan apa itu bayan nase kesan daripada diskusi tadi. Kesannya apa ketika saya kasih proyek, Bapak kasih proyek kepada anak-anak di situ untuk mencari ayat-ayat yang sudah saya siapkan nanti dari hadis-hadis, kemudian menemukan bahwa saya ayat ini adalah dijelaskan dengan adanya hadis berikut yang masuk kategori bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan tasrih, ada bayan. Dan itulah fungsi hadis daripada untuk menjelaskan isi daripada Al-Quran. Karena Quran itu kadang sifatnya umum, maka dengan keumuman Al-Quran itu umat bisa bingung, artinya dijelaskan dengan adanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis tersebut artinya umat Muhammad dalam menjaga umat Islam menjadi jelas dan terang-benderang dalam memahami Al-Quran. Oke, itu ya untuk motivasi hari ini. Anda semuanya anak-anakku selalu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kalian belajar yang sungguh-sungguh dan belajar yang tekun, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan menjadi pemimpin untuk masa depan. Itu ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya sebelum saya bahas evaluasi sebentar. Anak-anakku sudah paham tentang pelajaran atau materi pada hari ini, yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Alhamdulillah. Pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang hadis secara kualitas dan kuantitas. Kita akan bahas secara tuntas pada minggu yang akan datang. Oke, untuk sebagai bentuk, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini dengan baca doa asri. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kelompok sudah selesai. Dari saya dan kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.